zaman ini kada selamat daripada godaan zaman, daripada pengaruh zaman, kecuali orang yang berhati itu. Nah, hati berhati itu. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada acara yang penuh keberkahan di tempat yang barokah ini juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam terlimpah tercurah kali junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya, kerabatnya, zuriyatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya sampai akhir. Pada hari yang berbahagia ini, Lon hanya menyampaikan sedikit penggalan daripada kisah Isra Mi'rajnya junjungan kita baginda Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mengisra dan mi'rajkan junjungan kita baginda Rasulullah, tujuannya adalah linuriyahu min ayatina. Dengan Allah Ta'ala kami memperlihatkan kepada Muhammad itu sebagian daripada tanda-tanda kebesaran. Tanda-tanda kebesaran yang diperlihatkan Allah Ta'ala kepada junjungan kita Rasulullah itu mengandung hikmah, mengandung pelajaran, mengandung ibrah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya perjalanan junjungan kita baginda Rasulullah itu. Pada waktu Rasulullah berjalan berkendaraan orang, Rasulullah dipanggil dari sebelah kanannya. Apa aja yang memanggil? Oi, hati aku. Ujar Jibril, maaf ya Rasulullah, ada usaha kira nih, taruh saja. Kemudian ada lagi seruan dari sebelah kiri, oh hati aku. Ujar Jibril, jangan dikira nih, kita taruh saja. Sesudah itu Rasulullah kembali menemui seorang wanita yang penuh badannya itu dengan perhiasan. Sehingga dahulu di sini, jangan di Jibril, kita taruh saja. Nah, inilah sedikit daripada kisah Isra Mi'raj yang akan kita terangkan hikmahnya pada hari ini. Apa ibrahnya kepada kehidupan kita? Jadi sesudah Rasulullah berlalu, lalu Jibril mengatakan, ujar Jibril, wahai Muhammad, itu yang mahal dari sebelah kanan itu tadi, tahu nggak? Itu gambaran daripada orang-orang Yahudi. Seandainya engkau menoleh kepadanya, menghiraukan panggilannya, maka banyaklah umatmu yang akan meniru gaya hidup orang-orang Yahudi. Yang memanggilmu dari sebelah kiri itu adalah panggilan ibarat daripada panggilan orang-orang Nasrani. Andai kata engkau tadi menoleh, niscaya banyaklah umatmu nanti yang akan mengikuti kehidupan orang-orang Nasrani. Sedangkan gambaran daripada wanita yang penuh perhiasan itu adalah gambaran kehidupan dunia yang serba indah. Nah, inyaluku hibang awaknya lawan gelap-gelap perhiasan emas, itulah dunia indah. Nah, oleh sebab itulah Rasulullah diajarkan oleh Jibril apa tindakan Rasulullah. Jangan dihirani. Jangan dihirani. Itu aja rumusnya dalam hidup ini. Jangan dihirani. Ini dalam kehidupan ini kadang kau berhindar daripada bermacam-macam keadaan. Kita kawalah hendak berhidup surangan. Kadada nama ganggu, kadada nama awak membawai kepada nama kada baik, kadada kada kawa. Karena kita hidup ini bermasyarakat. Kita nih hidup berkawan. Kita nih hidup berorang banyak. Nangarang orang banyak ini macam-macam lakunya. Kakawanan pian pula lakunya macam-macam. Kada kawan, ada berkawan. Supaya selamat daripada kejahatan-kejahatan yang timbul daripada kawan, ada jalan lain kecuali pian harus lurus sebagaimana lurusnya Rasulullah di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, jadi nama Allah biar bisa terpengaruh itu adalah namanya karena kada mau lurus, tapi cuma mulai. Kenapa tuh cuma mulai? Bila adik gue dibawa isa dikit, mamuleh. Ibah manguleh umpat. Dia sedikit
sedikit mengulih upah yang ada. Nah, kita kan kawan rokok dalam hidup kita lalakian nih buat siswa-siswi kita lalakian nih. Kadang-kadang di masyarakat tuh berhindar daripada kehidupan. Dan sekitarnya itu menyalah. Sebelah kanan orangnya bisa mabuk kekawanannya. Sebelah kiri orangnya judi online. Nah, sebelah belakangnya atau cuma jeblay. Pak, kawalan biar terhindar daripada kekawanan itu. Kawan, itu kawan jadi kampung. Cuma tindakan pian adalah sebagaimana tindakan Rasulullah. Jangan mengulih. Inya jeblay silakan jeblay. Inya judi online silakan judi online. Inya judi game silakan. Pun kita lurus ke depan. Kita lurus ke depan. Sebagaimana lurusnya Rasulullah. Nah, lupa. Kibinian ya juga. Sebelah kiri tukang kusir. Nah, sebelah kanan tukang fitnah. Sebelah belakang tukang macam-macam. Ada tahu berhindar kita daripada kekawanan yang demikian. Tetapi tindakan kita itu adalah sebagaimana ampun Rasulullah, lurus ke depan, jaga diri masing-masing. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, jaga diri masing-masing, ibda binafsik. Mulailah dengan dirimu sendiri. Karena ngurusi orang, yang lu jaga. Karena orang lebih jadi kadang-kadang di luar jangkauan kita untuk menjaga. Jadi bagi kita yang penting lu jaga diri kita, ibda binafsik. Mulailah buat kebaikan dengan diri kita sendiri. Nah, jadi yang penyiapan kawa atau lurus lah, kawa lurus di dalam kehidupannya, kawa lurus. Nah, Allah Ta'ala beri ganjaran, Allah Ta'ala beri penghargaan mulai di dunia sampai ke akhirat. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan seseorang yang berbuat baik. Yang dibalas Allah Ta'ala asal biar hakam kayak Rasulullah pada waktu Isra Mi'raj, lurus meskipun banyak tantangannya, meskipun banyak gangguannya. Jadi dahulu sebagai gambaran bagaimana Allah Ta'ala memberikan penghargaan kepada seseorang yang lurus di atas jalannya Rasulullah. Di negeri Basrah ada seorang laki-laki bernama Abu Bakar. Galaran Sidin Abu Bakar. Galaran Sidin Al-Misri. Jadi Abu Bakar Al-Misri. Misik. Yang arti misik oleh minyak harum. Ada minyak harum misik di orang. Salah satu minyak harum yang terbaik yang sangat harum. Jadi Abu Bakar Al-Misikatnya Abu Bakar yang berbau harum. Karena banyak maka dengarnya berbau harum karena tubuhnya bau harum. Namun bau tarak awalnya ada bau harum. Karena tubuhnya bau harum. Ada pakaiannya harum, tapi berbau harum. Lalu suatu hari ditanya orang, wahai Abu Bakar, kenapa maka tubuhnya tubuh harum meskipun ada pakaiannya harum? Lalu diceritakan oleh Abu Bakar. Ujar Abu Bakar, asalnya aku ini kayak bahanku juga. Ada arum kedawa aku nih. Cuman oleh satu kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bau harum ke tubuhku nih. Nah, kayak apa? Banyak kisahnya. Coba kau nurutin. Lalu dikisahkan oleh Abu Bakar. Ujar Abu Bakar, jangan bahasa kita nyata. Belum mau tahu seorang bahwa aku nih bungas dulu kan. Orangnya Abu Bakar itu bukan orangnya bungas, lelaki lah, lelaki. Tapi bungas. Kawitan Abu Bakar itu pedagang kain, saudagar kain. Jadi oleh abahnya Abu Bakar
Abu Bakar ini disuruh menggeniki berjualan kain. Nah, jadi di dalam kisah ini para ulama mengisahkan ini berbeda pendapat. Ibnu Jauzi mengatakan bahwasanya Abu Bakar ini disuruh oleh abahnya jadi tukang jajakan kain. Kita ini nyebut kita sales. Nah, sales kain. Adapun Ibnu Abidin mengatakan bahwasanya Abu Bakar ini disuruh abahnya namanya jaga toko kain namun abahnya. Tapi karena orangnya bungas lalu ketika bangsa kita ini kok ya jadi jablaynya lah gitu. Nah, jadi jablaynya gimana lagi? Karena tukang jual bungas salisnya bungas, lalu banyak muhabibin yang dibentuk tukar kain lawan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar. Suatu hari Abu Bakar ini menjajakan pakaiannya, kainnya. Sakanya ada perempuan. Ujar perempuan tersebut, "Hai Abu Bakar, kasihnya dahulu nah. Aku melihat kain, mau menukar." Datangi Abu Bakar. Begitu didatangi oleh Abu Bakar, kadelem di sini ya. Rinjan di sini di luar. Kadelem. Paksa Abu Bakar kadelem. Mau karakan itu. Sama dengan Abu Bakar mau karakan kain itu, apa yang terjadi? Sekalinya perempuan tersebut berdiri mengunci lawang. Nah, takulah Abu Bakar di dalam rumah bersama janda. Itu dikurung biasa aja. Kayak bangun siswa SD 7 karena korong itu kayak apa ya? Nah, karena kurung. Jadi ujar perempuan itu tersebut mengatakan lawan Abu Bakar, ujar si perempuan tersebut, "Wahai Abu Bakar, ayo layani aku. Bila kau kada hakon melayani aku berguriak. Aku berguriak lawan orang kampung, padahal kau hendak memperkosa aku. Nah, mampu orang kampung kau nih, kau berubah kau nih, Pak." Dia membekar gewatnya nih. Dilayani kehendak bini ini bisa. Nah, kada dilayani pupuhi orang. Apa jalannya dia membekar ini? Nah, tetapi karena Abu Bakar ini orang yang taat kepada Allah, Abu Bakar segera berdoa, "Ya Allah, beri aku petunjuk kayak apa supaya lepas daripada jalan yang sedemikian." Nah, disinilah pentingnya pengertianlah di dalam kehidupan ini. Bila orang itu tak biasa takut kepada Allah, tak biasa taat kepada Allah, bila dalam keadaan genting, ada Allah Ta'ala memberikan jalan keluar karena janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala berikan jalan keluar kepadanya. Nah, lalu Allah Ta'ala berikan jalan keluar. Kayak apa jalan keluarnya ya? Lalu timbul di pikiran Abu Bakar, aja Abu Bakar aku kira hendak komisi dulu. Apa ini oke aja Abu Bakar, kita beres. Tapi sebelum ini Abu Bakar aku hendak mandi Allah supaya segar awakna. Hendak mandi Allah sambil kami macam. Sama ini WC. Masuk Abu Bakar ke dalam WC. Begitu Abu Bakar masuk ke dalam WC, apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar bahira. Abu Bakar. Ibah Abu Bakar bahira itu. Nah, hasil di Abu Bakar itu Abu Bakar usayakan ke awak siden. Dikasayakan siden seawakan. Punya. Ibah seawakan. Ibah kalah keluar itu hanya keluar Abu Bakar. Nah, ini udah menghadap kamar. Kayak apa aja Abu Bakar? Jadikah kita? Jadi jadinya. Bayang melihat Abu Bakar hibak lawan tahi Abu Bakar. Nah, sarik bibinyannya. Kan jadi diusirlah Abu Bakar. Boleh Abu Bakar ke rumah. Lalu mandi. Nah, pada malamnya lalu tak mimpilah Abu Bakar. Ujar Abu Bakar, ujar di dalam mimpi tersebut ada suara, "Wahai Abu Bakar, engkau telah mempertahankan kehormatan agamamu. Nah,
dengan cara yang telah membuat tubuh itu berbau, maka oleh sebab itu kami ganti. Kami ganti bau nak ada di tubuh awakmu nang bau tahi itu pakai bau harum. Nah itu dia Abu Bakar kisahnya, kenapa sampai wahini awak ini Abu Bakar berbau harum meskipun karena pakai minyak harum. Ini ganjaran Allah kepada orang apa ya? Nang hakul berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun berbagai macam rintangan itu ada. Oleh sebab itulah zaman ini kada selamat daripada godaan zaman, daripada pengaruh zaman, kecuali orang yang berhati hidup. Ketika berhati hidup itu bila inya hidup, hati kita kada mau terpengaruh meskipun lingkungan kita rusak. Amun inya dasar hatinya mati, biar kada rusak lingkungannya, inya seorang rusak. Perumpamaannya seperti apa? Seperti iwak. Iwak itu ada iwak mati, ada iwak hidup. Kalau iwak itu hidup, inya hidup di tengah lautan, masih lawaknya. Masih ada. Iwaknya tuh hidup di laut. Iwaknya masih ada. Masih ada. Ada. Bahaya iwak itu. Iwak pada di laut tuh diambil. Masin lahirannya ada masin meskipun lingkungannya itu masin. Kenapa ya? Karena iwaknya hidup. Lain hal kalau iwak mati direndam dalam bajunya masin itu wadi. Wadi itu iwak mati direndam di bajunya masin tidak? Masin. Nah itu ada perumpamaan. Bila hati orang itu hidup, meskipun lingkungannya rusak, dia tetap baik. Apabila orang itu hatinya mati, itu tadi bila tak kumpul di tempat yang rusak, makanya umpat dua rusak. Nah oleh sebab itulah tirulah Rasulullah berjalan lurus dengan petunjuk oleh artinya apa? Bahwasanya di dalam kehidupan ini kita teguhlah di dalam menuruti jejak langkah junjungan kita baginda Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah al-mutamassiku bi sunnati inda masajid ummati lahu ajru mi'ati syahid. Atau kama qala Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah di saat rusaknya umat Rasulullah, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Nah, mudah-mudahan kita di sini menjadi orang-orang yang senantiasa berpegang kepada sunnah Rasulullah, senantiasa berjalan di atas jalannya Allah sampai akhir hayat kita. Amin. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan junjungan kita baginda Rasulullah di dalam surganya Allah dalam keadaan diridai Allah. Amin.